Assalamu alaika. Ya, bisa dipahami ini. Sama sebenarnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar sama. Ketika Nabi masih hidup sama. Ibnu Umar melanjutkan, ya, Assalamu alaika ayyuhan nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tetap menggunakan apa? Assalamu alaika ayyuhan nabi, karena ini yang memang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Tidak diganti. Adapun versinya Ibnu Mas'ud diganti. Ya. Kemudian versinya Ibnu Abbas, ya, ini yang biasa dibaca oleh kita dulu sebelum membaca versi-versi yang lain, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh dua-duanya. Ini yang ma'ruf, yang dulu kita hafalkan itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Silakan, ini semuanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dari sahabat sampai juga. Ya, adapun versinya Abu Musa al-Ash'ari, ya, at-tahiyyatu thayyibatus sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, hampir mirip-mirip. Bedanya at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah di sini awalnya saja. Versinya Umar bin Khattab, tahiyatnya atau tasyahudnya Umar bin Khattab, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillahi, zakiyatu lillahi, thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awalnya saja yang agak sedikit berbeda redaksinya. Paling sering kita dengar di sini yang saya sendiri, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar tadi. Baik, kita lanjut. Ya, belum kita bahas tentang salawat, nanti kita bahas insyaallah. Baik, ini sudah. Nah, hukum daripada tasyahud akhir ini termasuk rukun. Walaupun ada yang mengatakan tasyahud akhir itu tidak termasuk rukun, tetapi ya ini marjuh. Ini pendapatnya marjuh atau tidak kuat. Kenapa disebut rukun? Karena tadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi sendiri mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, itu menjadi dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian alasan yang lainnya adalah mudawamatun Nabi ala fi'lihi. Nabi terus melakukannya, terus membacanya, dan tidak pernah meninggalkan tasyahud. Nah, ini menunjukkan bahwa tasyahud termasuk rukun. Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, mengatakan tasyahud itu tidak rukun tapi termasuk sunnah. Walaysa biruknin illa juz'ul ladzi yuqid fihi taslim, kecuali bagian yang memang bersambung dengan salam. Mazhab Abu Hanifah, ya, al-julus qadra tasyahud rukun. Dengan duduk saja sudah, ya, melakukan rukun tasyahud. Amma tasyahud fala yajib. Adapun tasyahud menurut Abu Hanifah tidak wajib membacanya. Walam ya'ti qailun bi adami wujubihi bi hujjati ila anna sallallahu alaihi, dan hujjahnya, dalilnya adalah
ketika Nabi mengajarkan kepada sahabat yang disuruh mengulang-ulang untuk sholat karena itu tidak tumakninah, di dalam hadis itu tidak ada perintah Nabi untuk mengucapkan bacaan tasyahud tersebut, ya. Tidak ada perintah Nabi untuk mengucapkan tasyahud tersebut. Maka jawabannya adalah, ya, hal itu tidak menunjukkan bahwa bacaan tasyahud tidak wajib dengan dalil-dalil yang lainnya. Ya, walaupun di dalam hadis tentang al-musyi' li sholatihi, orang yang tadi disuruh mengulangi tidak ada perintahnya, tetapi dalam hadis yang lain itu ada dalil wajibnya membaca tasyahud. Terus kemudian tidak ada keterangan hadis yang tidak ada tasyahudnya itu adalah hadis yang terakhir. Kalaulah misalnya diketahui tarikhnya secara sejarah historinya, hadis yang mana Nabi memerintahkan sahabat itu tidak ada tasyahudnya itu terakhir, bisa jadi, tapi tidak ada. Ini menunjukkan bahwa, ya, hukum asalnya sesuatu itu wajib, ya tidak akan hilang. Berarti ini ziyadah, ya, ada tambahan dari hadis yang lain, keterangan tentang kewajiban tasyahud itu sendiri, tentang tasyahud itu sendiri. Allahu a'la wa a'la, ya, wa a'lam bis-shawab. Kemudian, ya, ini saya rasa cukup untuk tasyahud, untuk tasyahud. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Untuk tasyahud, silahkan. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat itu tadi versinya Ibnu Abbas. Ya, versi hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Ya, yang tadi kita bacakan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibat. Ada lagi pertanyaan? Ya, Abdullah bin Abbas. Kenapa? Sahih. Ya, sahih. Riwayat Imam Muslim, Abu Awanah, dan Imam An-Nasa'i. Sahih. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kemudian tambahan tadi, jangan lupa untuk memberikan isyarat dalam tahiyat itu, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, memberikan isyarat. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa isyarat itu secara sepakat, ya wallahu a'lam, itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak menunjuk dengan jari ketika tasyahud itu, misalnya lupa atau tidak, yang mempengaruhi atau tidak membatalkan itu secara sepakat. Kemudian kapan digerakkan atau diangkat itu hanya afdoliyah saja. Tadi sudah sepakat bahwa menggerakkan atau mengangkat telunjuk itu, baik digerakkan atau tidak digerakkan, itu adalah sunnah. Setelah itu kapan mengangkatnya atau menurunkannya itu para ulama berbeda pendapat, pun hanya dalam afdoliyah saja, keutamaannya saja. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kana yarfa'u isba'u yuharrikuha yad'u biha, adalah Nabi SAW itu mengangkat jari telunjuknya dan menggerak-gerakkannya dan berdoa dengan jari telunjuk itu. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i. Ya, ini juga sahih, ini sunnah. Ya, kalaupun sunnah jangan kita tinggalkan. Lahi asyadu ala syaitan minal hadid yang disababa. Ya, telunjuk ini lebih kuat daripada besi. Karena seharusnya khutbah malam dengan isyarah bil isbat fi du'a. Ini adalah amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
satu dengan yang lainnya adalah dengan berisyarat dengan telunjuk itu, dan mereka para sahabat berdoa dengan telunjuk ini, telunjuk ini. Ini isyarat keikhlasan, isyarat tauhid. Ini adalah isyarat tauhid. Apa itu yang dimaksud dengan tasyahud? Tasyahud itu syahadat. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu masuk di dalam bacaan apa? Tasyahud. Ada yang mengatakan dari awal tasyahud sudah mengangkat telunjuknya. Ada yang mengatakan ketika syahadat asyhadu an la ilaha, ada yang asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu an la ilaha, baru mengangkat telunjuknya. Khilaf para ulama. Ada karena syahadat itu syahadatannya itu termasuk doa. Nah, dalam hadis tadi Nabi mengangkat telunjuknya, menggerakkannya, berdoa dengan jari telunjuk. Nah, kemudian sampai kapan diturunkan? Ada yang mengatakan sampai salam, ada yang mengatakan sampai selesai tasyahud, selesai, kemudian salam, sudah ada. Ala kulli hal ini hanya perbedaan pendapat masalah afdholiyah saja, keutamaannya saja. Kalau kita lebih cenderung kepada yang dari awal, karena doa itu dari awal, dari awal tahiyat itu namanya doa. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Namanya juga doa. Doa itu ada dua, doa masalah, doa kita meminta kepada Allah, ya Allah aku minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Atau doa secara umum, secara umum. Kita sedang berdoa. Ketika tasyahud itu semuanya doa. Makanya ketika at-tahiyyatu lillah wassalawat wa thayyibat, itu hakikatnya kita sudah berdoa. Angkat telunjuknya. Ini sudah kita sampaikan dan kita ingatkan tadi. Lalu setelah itu setelah tasyahud membaca sholawat. Nah, sholawat ini termasuk apa? Rukunkah? Atau kewajiban? Atau sunnah? Coba, di Al-Wajiz nggak ada sholawat. Di Al-Wajiz termasuk, rukun termasuk as-sholatu ala nabi ba'da tasyahud al-akhir. Sholawat Nabi setelah tasyahud akhir itu rukun, tetapi sholawat Nabi setelah tasyahud awal itu tidak termasuk rukun. Di sini dibedakan, dia termasuk wajib sholat. Imam Al-Albani ketika ujung tasyahud awal wa du'a fi, wallahu a'lam, kita tetap membaca tasyahud sholawat Nabi baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Demikian juga doa. Tasyahud awal juga tasyahudnya dibaca, salawatnya juga dibaca, doanya juga dibaca. Dan masyru'iyatud du'a fihi, disyariatkan kata Syekh Albani untuk berdoa di dalam tasyahud awal juga ada doanya. Demikian juga pada tasyahud akhir ada doanya. Nanti kita akan baca pada pembahasan sunnah sholat seperti ini. Ada nggak sunnah sholat itu? Doa sebelum salam ada nggak di situ? Doa ba'da tasyahud al-awwal wa tsani. Doa setelah tasyahud awal dan tasyahud yang kedua, yang terakhir itu termasuk sunnah sholat. Baik, kita baca rukun sholat yang ke-13. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud al-akhir. Termasuk rukun sholat adalah
salawat Nabi yang dibaca setelah tasyahud akhir. Salawat Nabi berdasarkan hadis Fadhalah bin Ubaid al-Ansari SAW pernah melihat seseorang sholat tidak memuji Allah, tidak memuliakan Allah, tidak membaca selawat Nabi, lalu selesai begitu saja pergi. Rasulullah SAW menegur, ajalah ada, sungguh terlalu terburu-buru orang ini. Lalu dipanggil orang itu dan orang yang lain untuk mengajarkan. Nabi mengajarkan, idza shalla ahadun falyabda bi tamjidi rabbih wa sana alaihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam samyat bima syaa. Jika salah seorang di antara kalian salat, jangan lupa diawali dengan memuja-muji Allah, menyanjungnya. Jangan lupa juga salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu silakan berdoa dengan apa yang dia kehendaki dari doa-doa. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Kemudian dari Abu Mas'ud, dia mengatakan akbar rajul hatta jalasa baina yaday Rasulullah. Datang seseorang sampai berada dekat pada sisi Rasulullah dan kita semuanya ada di sekelilingnya. Lalu orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafna. Fakaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi shalawatina. Kita berselawat atasmu itu kita sudah tahu, bagaimana kita berselawat atasmu di dalam salat kita. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah. Qala fasamata hatta ahbabna an rajul lam yas'alhu thumma qala. Nabi menjawab, idza antum shallaitum alayya faqulu, kalau kalian selawat, mau selawat, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Ini salah satu alternatif selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Khuzaimah. Adapun bacaan selawat banyak yang tadi diajarkan, Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salah satu pilihan salawat dalam sholat. Yang lain banyak ini, ada 7 macam nih, ada 7 macam. Yang pertama, kalau tadi yang saya bacakan yang keempat. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini nomor 1 dan 4 sepertinya tidak familiar tapi ini ada, saya bacakan. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini familiar enggak? Sebenarnya familiar. Riwayat Bukhari Muslim asalnya. Ibrahimiyah semua ini sebenarnya. Ini semuanya sholawat Ibrahimiyah, cuman versinya beda-beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bedanya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ketiga. Hampir mirip 2 dan yang ketiga. 6 dan 7 tidak familiar, hampir sama dengan nomor 4. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang 7, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu a'lam bissawab.
Dan Syekh Al-Albani memberikan faedah yang sangat panjang. Ya, faedah satu, yang kedua, kenapa selalu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim ketika kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, ya, berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berikan kesejahteraan juga kepada keluarganya Muhammad, kama sallaita, sebagaimana engkau telah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Innaka hamidum majid, engkau maha terpuji dan maha mulia. Allahumma barik ala, ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, kama barakta, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sungguh engkau maha terpuji, maha mulia. Apakah Nabi Ibrahim lebih afdal daripada Nabi Muhammad? Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Karena di sini ya doa kepada Nabi Muhammad, kesejahteraan, keselamatan, selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga ketika kita berselawat kepada Nabi Ibrahim, hakikatnya juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan kesejahteraan itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga, itu semuanya selawat, semuanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara faedah yang saya ringkas, yang mudah-mudahan bisa mewakili apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah tentang masalah sholawat. Nah, sholawat setelah tasyahud akhir hukumnya adalah apa? Rukun. Sholawat setelah tasyahud awal hukumnya wajib. Mau wajib, mau rukun, apa bedanya? Kalau rukun berarti lupa nih setelah apa namanya? Setelah tasyahud akhir, nggak bisa sujud sahwi, tidak bisa sujud sahwi, tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi. Kalau lupa selawat setelah tasyahud awal, nggak apa-apa, sampai tasyahud awalnya lupa, selawatnya lupa, doanya lupa, duduknya lupa, ini nggak masalah, namanya juga wajib. Nanti bisa ditutup dengan sujud sahwi khusus untuk apa? Tasyahud awal. Tapi tasyahud akhir duduknya rukun, baca tasyahudnya rukun, selawatnya juga rukun. Jadi berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal bacaan duduknya tasyahud awal itu wajib sholat, bacaan tasyahud awal itu wajib sholat. Salawat Nabi setelah apa namanya tasyahud awal itu wajib sholat, tidak rukun atau tidak termasuk rukun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya, barangkali ada yang belum makan, nanti setelah ini makan. Saya sendiri lagi kurang enak badan. Insyaallah kita langsung buka sesi tanya jawab, silakan. Ya, tidak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat, atau kamu saya ajarkan salat. Tadi dari sholawat Ibrahimiyah semua, berapa versi yang saya bacakan tadi? 6 apa 7? 7 versi. 7 versi. Ada sayyidinanya tidak? Tidak ada. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya tadi pertanyaannya dari riwayat Ibnu Mas'ud, ajarkan kepadaku tentang tasyahud, ya. Ajarkan kepadaku tentang salawat, ya, dalam hadis tadi ya. Riwayat siapa saya lupa. Ya, ajarkan aku tentang bagaimana berselawat. Kita mengetahui bagaimana selawat kepadamu, ya. Tetapi ajarkan bagaimana selawat kepadamu ketika sholat. Ya, dari Abu Mas'ud, ya. Islam sanadnya Hasan, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Gitu ya. Sampai sahabat itu khusus selawat dalam sholat itu minta fatwanya dari Nabi, minta diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini versi yang keempat tadi yang saya bacakan. Ya, tidak ada lafaz sayyidina, tidak ada. Nah, bukan berarti kita tidak menghormati Nabi. Justru ketika kita menambahkan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, ini adalah bentuk tidak menghormati Nabi SAW. Di luar sholat silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sholat. Tapi ketika sholat, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini ucapan selawat yang sahabat langsung minta. Bagaimana? Fakaifa nusolli alaika idza nahnu shallaina alaika fi shalawatina. Wahai Nabi, bagaimana cara selawat kepadamu saat kita sholat? Gitu. Diajarkan dengan versi yang keempat tadi. Ada sayyidinanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bisa kalau dua tema ya. Jadi kalau ada yang adzan pada saat maghrib, hujan besar. Ya. Nah, yang badal adzan itu kan pasti orang lain karena yang maghrib itu kan lagi halangan. Ya. Tapi yang imam itu tadi masuk isya itu kan langsung dia kan Badal. Digabungkan. Oh, jamaah. Makanya tapi yang sesudah itu kan ada yang imam itu dia adzan lagi isya berikutnya. Bukan adzan, qomat. Sementara itu sudah selesai sholat maghrib dan isya. Karena kejadian ini. Oh, pernah kejadiannya. Jadi sudah kejadian lagi halangan tak bisa adzan tapi sudah memimpin imam maghrib dan isya. Oh iya. Sekaligus Sudah dijamak. Ya, karena nggak tahu mungkin. Kan yang kedua kan adzan lagi itu siapa yang adzan? Apalagi kan dengan yang adzan isya kan sudah lebih jatuh. Iya. Berarti isya nggak perlu adzan, nggak ada adzan. Jadi boleh di kalian saat itu jadi itu jadi nggak ada pusat Iya, sudah jamak. Bisa. Terus Lagi dari bisa ada lagi karena nggak tahu dia. boleh malam. Iya kan, karena nggak tahu mungkin yang muadzin yang kedua itu bisa jadi. Ya, memang diantara sunnah ya, nggak harus juga sih. Karena uzur ini kan uzur, hujannya juga hujan deras. Kadang-kadang imamnya, tergantung imamnya dia apakah mau menjamak atau tidak. Inna maju'il al-imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya tidak menjamak, ya kita tidak menjamak. Kalau imamnya menjamak, berarti kita ikut jamak dan nggak perlu ke masjid lagi. Udah selesai sholat maghrib dan isya. Oh ya, gitu. Jadi yang ditanyakan adalah apakah yang ada itu kan sudah imam nih, nanti sudah ada jemaah mau sholat, apakah yang imam itu yang tadi boleh imam lagi? Nggak perlu, nggak usah. Jadi yang imam udah nggak usah sholat lagi. Berarti yang belum sholat, artinya yang mungkin tadi tidak sholat maghrib, karena dia mendapatkan uzur juga untuk tidak pergi ke masjid, ya mereka adzan dan qomat, nggak masalah.
Adzan dan qomat itu memang hak untuk orang yang mau sholat. Gak apa-apa. Untuk orang yang belum melaksanakan sholat isya. Kalau kondisi hujan kan imam berjamaahnya. Setelah maghrib kamu sholat isya. Iya. Nanti juga. Terus anda nungguin saat waktunya isya kesana aja. Iya, tadi sudah dijawab ya. Iya, antum belum saat isya kan? Sudah. Belum. Bareng imam. Ya nggak perlu adzan lagi. Ya yang lain kan belum pada datang bisa. Berdua. Saya anda sendirian di sini nungguin isya karena ada dua. Oh, azan doa. Doa masuk. Itu ada yang datang. Ada yang datang saat itu sholat isya juga tadi tidak. Oh, Boleh nggak saya aja? oh itu yang ditanya. Itu buat yang mau sholat saja. Kalau yang mau sholat silakan ada. Oh maaf, antum nggak perlu. Antum nggak perlu. Tak usah. Iya. Sekalian imam aja adzan itu. Gak perlu. Biar mereka yang datang nggak apa-apa. Adzan diserahkan, antum kasih tahu. Silakan antum adzan. Ya, kemudian qomat, sholat sendiri kalau nggak ada orang. Kalau ada orang berarti nanti silakan. Ya sekarang adzan. Ini benar. Iya, silakan. Mau kembali ke makna. Iya. Artinya makna itu gerakan bacaan. Betul. Kalau gerakan bagus, gerakan bacaan tidak makna. Ya enggak tumanina. Kalau gerakan sudah tumanina, kemudian bacaan tidak tumanina, ya tidak tumanina. Bacaan biasanya kan itu di wilayah imam. Nah itu status makmum gimana? Oh, berarti ini itu makmumnya tidak kekejar ya dengan gerakan dan bacaannya makmum gitu. Bukan, bacaan imamnya tidak tumanina. Oh, ya berarti ya makmumnya juga nggak tumanina, mau nggak mau itu. Ya terawih itu misalnya itu nggak mungkin sah. Terawih 23 pada 21 rakaat hanya 10 menit. Makmum enggak tumanina, imam enggak tumanina, makmumnya apalagi itu pondal-pondal. Iya. Hilang. Iya. Iya. Enggak tumanina, jadi dua-duanya enggak sah. Enggak sah. Imam dan makmumnya. Dan kayak gitu ramai. Rasulullah SAW. Ada pertanyaan silakan lanjut. Iya. Berangkat Dari Jawa. Sampai ke Sarat. Iya. Maghrib. Itu jamaah atau kita selalu Udah di Cikarang. Kalau masalah jamaah untuk diketahui nggak harus safar. Jamaah itu adalah uzur yang tidak harus safar. Ya, lebih baik di jamaah. Lebih baik di jamaah. Kalau di Cikarang ini sudah masuk wilayah mukim kita. Jadi jamaah 3-4. Sholat maghrib 3, sholat isya-nya 4. Berarti jamaah tanpa qasar. Itu sudah tidak masuk wilayah safar, sudah masuk wilayah mukim kita. Boleh maghrib, boleh isya. Ya tinggal dia sampai Cikarang di waktu maghrib, namanya jamaah maghrib, atau nanti aja deh di rumah, diteruskan di rumah, tangguh nanti jamaah takhir 3-4 gampang, dilihat kondisi di jamaah aja nggak apa-apa, nggak masalah, nggak kosong, jamaah tanpa kosong boleh. Jangankan dari Jawa ke sini, dari Jakarta ke sini boleh. Nggak kejar pulang dari sana habis asal jam 5
macetnya luar biasa sampai ke wisata. Misalnya Isya jamak takhir 3, 4 ya jamak tanpa kosong boleh. Itu jamak itu uzur yang boleh dikerjakan. Jadi tadi maghrib Isya boleh dijamak 3, 4 karena uzur. Nah, kosong itu uzur yang hanya bisa dilakukan ketika salat, mau dijamak ataupun tidak dijamak. Gitu. Misalnya kita udah sampai Jawa, ngapain dijamak kita? Ya kan? Dua aja, zuhur 2, nanti waktunya asar 2, waktunya maghrib 3, jangan sih maksudnya ada. Waktunya Isya nanti sholat Isya. Ya jadi imam, saya duluan ya. Nah, antum, oh dia di sana jadi imam juga. Tapi saya sholatnya duluan karena dia musafir. Nanti makmumnya melanjutkan, kecuali dia makmum. Masa dia dulu makmum kan gak mungkin. Walaupun dia musafir karena dia makmum, tetap harus mengikuti imam. Itu yang lebih baik. Walaupun dia musafir di Jawa misalnya semoga 2 rakaat ikut jamaah. Kalau dia jadi imam di kosong, kalau dia jadi makmum berarti tidak di kosong. Bisa dipahami? Sebenarnya kita sampai di masjid itu sholat Isya dan kita belum maghrib. Nah ini masalahnya. Kalau pas antum masbuknya pas masbuk bisa kan 3 itu bisa. Kalau misalnya itu dari awal berarti antum 3 nunggu bisa, nunggu sampai jadi duduk kemudian salamnya banyak itu banyak doa karena ya kita lebih menguatkan sholat itu tidak bisa dibalik waktunya ya. Maghrib dulu baru Isya, nggak bisa dibalik Isya dulu baru maghrib, nggak bisa berurutan kan. Jamak takhir jamak takdim pasti sholat yang pertama dulu yang dilakukan, tertib betul sesuai tertib. Maka seperti itu ditunggu. Ketika kita sudah di rakaat ketiga imam naik kan, kita tunggu tahiyat, banyak doa terus banyak doa apa saja sebelum salat sambil nunggu imam salam berikut salam. Kalau Ustaz safar kita kan di kapal laut itu di laut. Iya. Nah kita kan ada waktu untuk duha. Iya. Boleh duha ya? Iya nggak masalah. Untuk sholat yang ditinggalkan ketika safar adalah sholat rawatib. Sholat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah sholat rawatib, kecuali qobliyah subuh. Sholat yang lain silahkan, nggak apa-apa. Duha, witir, ya qobliyah subuh dan witir nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi walaupun safar. Adapun yang lain boleh. Rawatib yang lain selain qobliyah subuh ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya. Kan Rasulullah kan mengajarkan bagaimana cara salam pada saat sholat. Ya. Sedangkan Rasulullah itu bacanya salamnya gimana? Sama. Ya sama. Iya. Nabi mengajarkan yaitu yang dibaca Nabi SAW. Begitu kaidahnya. Ya. Pekerjaan. Oh iya. Ya. Ya tinggal kalau dia banyak harus diulang, kalau sedikit ya sih nggak masalah. Artinya sebelum sholat, sebelum wudhu dia sudah pakai tinggal atau pakai minyak gitu kan. Sudah tinggal sedikit, agak ketahuan, nggak masalah, sah insya Allah. Dan kalau misalnya banyak, nggak ketahuan, wah ini masih foto, nggak sampai modelnya banyak, begitu banyak, harus sedikit, ini nggak masalah. Ya sih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
fattaqullaha mastata'tum. Nggak masalah kalau sedikit ya sih. Status apa itu, misalnya kita kan di sini merantau di hutan. Enggak, antum enggak sama di sini. Merantau berapa tahun? Misalnya kita pulang kampung. Ya, antum domisilinya di sini motifnya. Motif sini antum pulang kampung musafir. Di kampung selama 5 hari dari mana? Musafir. Tetap musafir kan? Musafir. Meskipun masih Meskipun ada batasan waktunya maksimal berapa? tidak ada batasan secara maksimalnya. Kalau dia mau niatkan mau jadi mukim di situ, misalnya sebulan di situ kan lama, dia berniat untuk jadi mukim, ya sudah. Nanti dia mau mukim, apalagi istrinya di Solo nomor 1. Masa cuma sebulan mukim ya, punya rumah. Kalau cuma rumah sendiri, nggak ada istrinya, nah itu mah rumah singgah saja, ya kan? Antum punya rumah sendiri, villa sana, villa sini. Ya masa kita di sini domisili, musafir di rumah sendiri. Saya sama kalau di pulang kampung sana ada rumah sendiri, statusnya musafir. Di rumah sendiri. Ada yang mengatakan sampai 3 hari, istihad, tapi secara umum namanya musafir itu ya keluar dari tempat mukim itu selesai kapan. Istilah itu ada, itu tergantung niat juga. Nah, 3 hari terlalu sedikit itu kalau nggak salah. Iya. Langkah sebenarnya belum campainya belum. Kalau film biasanya kerja ya, 2 minggu pulang. 2 minggu pulang. Akhirnya Bisa jadi musafir. mungkin bisa. Jadi mungkin ya. Ya di mana? Di Cikarang Pak. Semarang. Oh Semarang. Musafir. Bisa. Jadi dia juga mungkin istrinya juga di sini. Itu tugas sekali. Dia juga. Iya musafir. Mungkin setiap 2 minggu itu dia pulang. Per 3 hari. 2 minggu. Di sana di Semarang berapa hari? Lebih lama di Semarang ya. Oh. Di Semarang 2 minggu terus pulang di hari 1 hari rumah. 2 minggu lagi dia balik ke Jakarta lagi. Jadi yang musafir yang mana kan? Semarang kan sini. Kayaknya dia lebih musafir di sini. Iya, bisa jadi musafir. Tapi musafir itu Bekasi kan? Iya, bisa jadi seperti itu. Ya. Saya pertama dan akhir tahun terakhir itu batas sholatnya harus sama. Sama persis, tidak beda. Ini yang pendek kan? Hah? Yang ini kan pendek. Awal tuh, bagian itu berat. Berarti tergantung imamnya. Kira itu saja. Apa itu? Kira Sekarang saya tanya, tasyahud awal apa? Selawat di setelah tasyahud awal kalau enggak itu tadi hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak dibaca berarti dia harus sujud sahwi. Kalau makmum ya repot berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itu nggak masalah. Kalau seperti sedapatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Tapi sempurnakan cepat. Paling kan sampai selawat yang paling pendek. Apa? Cepat tapi tumanina. Karena cepat itu karena tumanina, karena bacaan ada 3. Itu masuk ada 3 macam bacaan. Apa? Yang lambat, apa namanya? Al-hadr itu yang cepat. Tahqiq. Terus apa yang tengahnya? Takbir. Al-hadr. Ini jangan kalau imamnya cepat jangan pakai tahqiq. Allah. Yang hadr aja. Ya, itu termasuk tumanina. Cepat. Iya.
Tidak lantas cepat itu nggak tumanina, tumanina selama bacaannya nggak ada yang hilang. Satu kata, satu huruf, nggak ada yang hilang. Ya? Bacaan selama itu bukan bacaan Quran nggak masalah. Kalau ini yang wajib kan yang bacaan Quran. Bacaan Quran aja ada bacaan cepat, apalagi yang bukan Quran nggak masalah. Terus ini kan tayangnya pakai yang awal itu pakai ini nggak lapis aja. Boleh, iya. Iya, doa tadi saya bacakan perkataan Imam Ghazali, disyariatkan doa setelah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud, selawat, doa. Ya, tasyahud selesai, selawat selesai, imam belum naik. Ngapain kita diam? Baca doa. Itu doa apa saja? Tadi sudah disebutkan. Ya, disyariatkan baca doa. Tadi cepat, ini ada yang lama, baca doa. Ya, sebab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.